Film dibuka dengan adegan menegangkan saat seorang bocah dikejar oleh warga yang terinfeksi oleh virus zombie. Dalam kondisi genting itu, ia diselamatkan oleh Sun Wukong yang sedang bersantai. Ia menumpas para warga terinfeksi hanya dengan satu hentakan tongkat saktinya. Namun suasana menjadi kacau ketika tiba-tiba muncul cermin raksasa dan dari dalamnya keluarlah siluman wanita bernama Xian Lian. Ia menghina Wukong sebagai babu bisu tong. Perkataan itu memicu kemarahan Wukong dan pertarungan hebat pun terjadi. Sayangnya, di tengah duel itu, Bisu Tong datang dan membacakan mantra pengendali lingkar emas agar Wukong berhenti. Karena menurutnya, para warga itu bukanlah siluman. Wukong berusaha meyakinkan gurunya, namun ia gagal. Wukong pun akhirnya murka dan hampir memusnahkan Xian Lian. Tetapi mantra sang guru membuatnya tak berdaya. Xian Lian lalu memprovokasi Wukong hingga sisi jahatnya bangkit. Jiwa gelap Sun Wukong dengan mata api membakarnya, dan dari sinilah kisah dimulai. Setelah itu, Wukong terlihat baru saja bangun bobok dan kembali berselisih dengan Bisu Tong. Ia kesal karena selalu dikendalikan dengan mantra saat ia ingin melindungi gurunya melawan siluman. Namun gurunya bersikukuh bahwa membunuh bukanlah jalan yang benar dan para siluman masih bisa disadarkan. Mendengar hal ini, Wukong terpaksa mengalah karena takut dibacakan mantra. Kemudian Bisu Tong menasihatinya, mulai sekarang Wukong tidak boleh membunuh lagi. Wukong sebenarnya baik, cuman sifat alaminya yang kasar sering tidak terkendali. Bisu Tong pun menasihatinya untuk bisa mengendalikan amarahnya tersebut. Wukong. Sementara itu, di desa lain, para warga terkena wabah aneh hingga tubuh mereka dipenuhi oleh jamur. Di situ muncullah sosok bernama Shen Jian yang disembah sebagai dewa. Ia dan pasukannya membagikan kue awan yang diyakini sebagai obat. Namun tiba-tiba muncul dewa penjaga dunia roh yang menyerang Shen Jian karena telah mencuri gelang artefak surgawi dan menjadi biang kerok wabah tersebut. Ia memperingatkan kepada warga bahwa kue awan itu justru memperparah situasi. Sayangnya, warga tidak percaya dan tetap memakannya yang membuat keadaan semakin kacau. Pertarungan terus berlanjut. Shen Jian lalu mengeluarkan cincin sakti dan menyerap seluruh kekuatan dewa itu hingga ia terpaksa melarikan diri. Tak lama kemudian, Shen Jian mendapatkan laporan bahwa ada warga mencuri kue awan dari markasnya. Awalnya ia tidak ambil pusing, sampai adik kesayangannya yaitu Qiao Yi keluar mengejar pencurinya dan ia pun mulai panik. Di sisi lain, Sun Wukong dan rombongan sedang beristirahat. Kemudian dua warga yang dikejar siluman datang minta pertolongan. Bisu Tong memerintahkan Wukong untuk tidak menggunakan kekerasan. Walau sempat dipukul, Wukong menahan diri dan tidak menyerang. Justru, para siluman itu celaka akibat serangan mereka sendiri yang meleset. Meskipun begitu, Bisu Tong tetap memarahi Wukong. Saat itu, seorang wanita siluman rubah muncul dan menjelaskan bahwa dua warga itu mencuri kue awan miliknya, yang ternyata masih dalam tahap percobaan dan berbahaya jika dimakan. Akan tetapi warga tidak peduli dan akhirnya berubah menjadi zombie setelah memakannya. Mereka kemudian menyerang Bisu Tong. Ia berusaha membacakan mantra dan menunjukkan kepada Wukong tidak perlu menggunakan kekerasan. Namun lucunya, mantranya tak mempan. Untungnya, Qiao Yi dengan sigap berhasil menenangkan mereka. Bisu Tong pun berterima kasih karena masalah diselesaikan tanpa kekerasan. Berbeda dengan cara Wukong yang selalu mengandalkan kekuatan. Saat mendengar nama Sun Wukong, Qiao Yi sangat terkejut dan mengaku sebagai penggemar berat sang raja keras sakti. Ia bahkan meminta tanda tangan di buku kisah hidup Wukong yang ia simpan.
Akan tetapi Bisu Tong melarangnya karena menurutnya itu berarti menggunakan masa lalu Wukong yang penuh dosa, termasuk saat ia pernah mengacaukan Istana Langit. Karena takut akan mantra, Wukong pun hanya bisa diam dan tak jadi memberi tanda tangan. Kemudian ketika ditanya Bisu Tong soal alasan warga mencuri kue awan, Qiuyi pun memilih untuk bungkam dan langsung pergi. Sesampainya di goa, Qiuyi menemui kakaknya Sanjian untuk menanyakan kebenaran isi dari kue awan. Ia bingung karena setiap warga yang makan kue itu langsung berubah menjadi zombie. Sanjian pun akhirnya mengakui bahwa kue itu memang penawar, namun memiliki efek samping yang mengerikan. Meskipun tahu resikonya, ia tetap memberikannya karena para warga terlalu bernafsu mengejar kue tersebut. Qiuyi hanya mengangguk mendengar penjelasan itu. Ia lalu bercerita bahwa hari ini sangat senang karena bisa bertemu dengan rombongan Bisu Tong, terutama Sun Wukong. Tapi kemudian ia mendadak pingsan begitu saja. Disinilah terungkap bahwa kue awan sebenarnya hanyalah alat untuk mencuri jiwa para warga yang kemudian diberikan kepada Qiuyi agar bisa hidup lebih lama. Tentu, semua perbuatan ini tanpa sepengetahuan Qiuyi. Jiwa-jiwa itu digunakan karena Qiuyi sejatinya telah meninggal saat menyelamatkan Sanjian dari sambaran petir di masa lalu. Sebagai balas budi, Sanjian menghidupkannya kembali dan kini ia berencana memburu jiwa Bisu Tong untuk diberikan kepada Xiaoyi. Karena menurut legenda, daging Bisu Tong bisa membuat siluman menjadi abadi. Sementara itu, rombongan Bisu Tong tiba di sebuah desa. Para warga menyambut mereka dengan hormat dan meminta bantuan untuk menyembuhkan kepala desa yang terinfeksi wabah. Namun Sun Wukong merasakan hawa siluman yang kuat dari para warga di situ. Ia memperingatkan gurunya, tapi seperti biasa, Bisu Tong menolak mempercayainya dan menuduh Wukong kurang ajar karena menuduh warga yang sedang menderita sebagai siluman. Bisu Tong kemudian setuju membantu, tapi karena tempatnya sempit, ia hanya masuk sendirian. Sementara murid-muridnya menunggu di luar. Saat bertemu kepala desa, ia melihat kepala desa seperti orang gila karena penyakitnya sangat parah. Ia juga malah membuang kertas mantra yang ternyata merupakan segel penahan kekuatan siluman. Kepala desa pun langsung menyerang. Untungnya, Sun Wukong datang dan berhasil melumpuhkannya. Namun, warga yang melihat kejadian itu malah berteriak keluar dan menuduh Wukong sebagai pembunuh. Mendengar hal itu, seluruh warga pun menyerang mereka. Di luar, Wukong dengan mudah melumpuhkan mereka menggunakan tongkat saktinya. Tapi bukannya bersyukur, Bisu Tong justru kembali membacakan mantra lingkar emas yang membuat Wukong kesakitan. Meskipun begitu, Wukong tetap kekeh menyelamatkan gurunya dari serangan warga yang tersisa. Setelah pertengkaran memuncak, Bisu Tong akhirnya mengusir Wukong karena dianggap terlalu kasar dan kejam. Wukong yang kecewa pun pergi. Namun tak lama setelah kepergiannya, para warga yang sudah mati bangkit kembali dan Sanjian pun muncul. Ia menangkap Bisu Tong dan Fu Jing, sementara Pat Kai berhasil melarikan diri. Di tempat lain, Qiuyi secara tidak sengaja membuka segel pada gelang jiwa yang pernah diambil dari kayangan. Di dalamnya ternyata terdapat sisi gelap jiwa Sun Wukong yang dahulu dikurung oleh Kaisar Langit. Jiwa itu kemudian merayu Qiuyi, memintanya agar disatukan kembali dengan tubuh utama agar kekuatannya bisa bangkit sepenuhnya. Dengan begitu, Wukong akan tersanjung dan mau membebaskan dia dan kakaknya dari kejaran Kaisar Langit. Diketahui dahulu, sisi jahat Wukong ini memang disegel demi membuatnya lebih tenang saat menjalankan misi suci. Mendengar penjelasan itu, Qiuyi pun langsung mendatangi Wukong yang sedang menyendiri di bukit. Ia menanyakan apa yang terjadi, dan Wukong menjelaskan bahwa ia kini telah berpisah dengan gurunya dan sedang mencari cara untuk melepaskan lingkar emas di kepalanya. Qiuyi pun menawarkan bantuan dan menunjukkan cincin milik Sanjian. Namun karena tidak tahu cara menggunakannya, secara tidak sengaja tongkat sakti Wukong pun tersedot ke dalam cincin tersebut.
Wukong pun panik dan meminta tongkatnya dikembalikan, tapi Qiuyi tidak tahu cara mengeluarkannya. Hanya Shen Jianlah yang bisa mengendalikan cincin itu. Mendengar hal itu, Wukong kesal dan saking marahnya, ia mencoba menggigit ekor rubah Qiuyi agar putus. Tak lama setelah itu, Pat Kai menyusul Sun Wukong untuk memberitahukan bahwa Bisu Tong telah ditangkap oleh seorang siluman bernama Shen Jian. Namun Qiuyi menolak mempercayai hal itu karena Shen Jian adalah kakaknya sendiri, seseorang yang ia yakini sebagai sosok yang baik. Demi membuktikan kebenaran, mereka pun berangkat bersama menuju tempat Shen Jian berada. Sesampainya di sana, Sun Wukong mulai mencari keberadaan Wu Jing dan gurunya. Dari kejauhan, Wukong dan Pat Kai mengamati para penjaga di ruang tahanan dan tanpa sengaja mendengar percakapan mengejutkan. Sang guru ternyata masih menyimpan kekecewaan dan bahkan mengolok-olok Wukong. Mendengar hal itu, Wukong pun hampir meledak amarahnya, tapi Pat Kai mencoba menahannya agar tidak ketahuan. Sayangnya, tanpa sadar, Wu Jing juga malah ikut mengolok-olok Pat Kai dengan menyebutnya sebagai pengecut dan hanya menjadi beban selama perjalanan ke barat. Pat Kai yang biasanya sabar, kali ini langsung tersulut emosi. Lucunya, ia menghiraukan penjaga dan bertengkar. Kekacauan ini pun menarik perhatian Shen Jian, yang akhirnya muncul dan berduel sebentar dengan Sun Wukong. Namun karena tidak membawa tongkat saktinya, Wukong berhasil dikalahkan dengan mudah. Qiuyi kemudian menuntut penjelasan dari kakaknya. Shen Jian akhirnya mengungkapkan fakta sebenarnya bahwa satu-satunya cara menyembuhkan Qiuyi adalah dengan makan daging Bisu Tong. Mendengar penjelasan itu tentu saja membuat Qiuyi kecewa. Shen Jian dan Wukong lalu bertarung lagi. Di situ Shen Jian mencoba menghisap kekuatan Wukong menggunakan kekuatan cincin sakti. Namun ia berhasil digagalkan oleh Qiuyi yang segera membawa Wukong kabur. Sebelum pergi, Qiuyi sempat memohon kepada Shen Jian agar tidak mencelakai sang biksu. Setelah berhasil melarikan diri, Wukong melampiaskan kemarahannya kepada Qiuyi karena merasa telah dijebak. Tapi Qiuyi menyangkal dan justru menawarkan bantuan untuk menyelamatkan Bisu Tong. Dengan alasan bahwa semua tindakan kekejaman Shen Jian dilakukan demi menyelamatkannya. Dan saat itu, Qiuyi mengeluarkan sebuah gelang pengikat jiwa yang berisi jiwa Sun Wukong lainnya. Jiwa itu bisa berbicara dan menyuruh Wukong bersatu dengannya agar kekuatannya bisa bangkit kembali. Syaratnya, Wukong harus benar-benar marah agar segel manik-manik dalam gelangnya bisa terbuka. Mendengar itu, Pat Kai pun memancing emosi Wukong dan rencananya berhasil. Wukong naik pitam sampai memukul Pat Kai dengan kekuatan penuh. Sayangnya hanya sementara. Kini giliran Qiuyi yang mencoba membuatnya marah dan kali ini berhasil. Tapi Wukong malah melintir tangan Qiuyi hingga lebam. Karena tak puas, Wukong bertanya pada jiwanya cara yang lebih cepat menghancurkan semua manik pada gelang tersebut. Sang jiwa pun kemudian menyarankan agar mereka pergi ke Gunung Erlang dan mencari kapak surgawi yang dulu digunakan oleh Chen Qian untuk menyelamatkan ibunya. Tanpa menunda, Wukong, Pat Kai, dan Qiuyi pun segera berangkat ke gunung tersebut. Di tengah perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan dewa penjaga dunia roh yang kini berubah menjadi bandit setelah kekuatannya diserap Shen Jian dalam pertarungan sebelumnya. Mereka pun sepakat untuk bekerjasama karena memiliki misi yang sama. Sementara itu di sisi lain, Shen Jian yang mengetahui rencana ini mulai bersiap untuk mengejar dan memusnahkan mereka semua. Setelah menempuh perjalanan panjang, Wukong dan rombongan beristirahat di sebuah kamar kosong. Di sana, Qiuyi menemukan sebuah patung Buddha dan memanjatkan doa keselamatan. Melihat itu, Wukong mengingatkannya bahwa Buddha tidak akan menerima doa dari siluman. Tapi Qiuyi percaya bahwa Buddha akan mendengar setiap niat baik. Di situ Pat Kai yang masih kesal menegur Wukong karena telah menyakiti Qiuyi yang menyebabkan tangannya lebam. Merasa bersalah, Wukong lalu pergi ke danau untuk mencari obat. Qiuyi diam-diam mengikutinya dan kedekatan mereka pun terjalin. Wukong juga akhirnya memberi tanda tangan kepada Qiuyi dan mengobati lebam pada tangannya. Namun tanpa sengaja, ia memakan daun aneh yang membuat tubuh dan pikirannya berubah menjadi seorang wanita.
他娘的！好啊，太好了！猪！ Sikap dan ucapan pun menjadi terbalik. Dan tepat saat itu, apesnya, pasukan Senjian datang menyerang mereka tanpa ampun. Bahkan, Xiaoyi pun ikut jadi sasaran. Dalam kekacauan itu, salah satu manik kekuatan Wukong pecah, membuatnya kehilangan kendali dan berubah menjadi sosok yang beringas. Parahnya lagi, ia juga kehilangan sebagian ingatannya. Semua orang melarikan diri, sementara Wukong malah mengejar Xiaoyi hingga ke tepi danau. Saat Xiaoyi nyaris tak berdaya, muncullah seorang perempuan bernama Shengmu yang datang menyelamatkannya. Shengmu juga berhasil mengembalikan ingatan Sun Wukong, dan ternyata mereka memang sudah saling mengenal sejak lama. Setelah tenang, Wukong segera menanyakan keberadaan Chen Xiang kepada Shengmu. Sementara Qiuyi menjelaskan bahwa mereka hanya ingin meminjam kapak surgawi untuk melawan Senjian, kakaknya yang kini telah menculik Biksu Tang. Namun kondisi Sun Wukong saat itu sedang tidak baik. Ia telah kehilangan kekuatannya, dan satu-satunya cara mengembalikannya adalah dengan memutus gelang jiwa yang dimilikinya. Untungnya, Shengmu memberitahu bahwa ada jalan pintas untuk menyelamatkan Biksu Tong tanpa harus bertarung. Jadi mereka harus menuju sungai Zhenzu sambil membawa lentera teratai milik Shengmu, lalu memadamkan api keinginan dalam diri Senjian, dan jika berhasil, masalah bisa selesai tanpa kekerasan. Sayangnya belum sempat mereka bergerak, Senjian tiba-tiba muncul dan langsung merebut lentera teratai itu. Qiuyi mencoba menyadarkan kakaknya agar menghentikan semua kekacauan, tapi usahanya itu sia-sia. Mereka pun terpaksa kabur dan terpaksa segera menuju Gunung Erlang, tempat kapak surgawi berada, karena lentera teratai milik Shengmu telah diambil oleh Senjian. Sesampainya di Gunung Erlang, mereka disambut oleh Chen Xiang yang ternyata adalah murid Sun Wukong di masa lalu. Namun anehnya, Chen Xiang tampak seperti kehilangan ingatan dan justru menyerang Wukong. Pertarungan antar guru dan murid pun tak bisa dihindari. Saat keduanya kelelahan, Senjin datang dan menggunakan cincin langitnya untuk membuat mereka semua tak berdaya. Melihat keadaan itu, Sun Wukong akhirnya menyerah dan menyatakan tunduk di bawah perintah Senjian. Sementara itu, Pat Kai dijebloskan ke dalam penjara bersama Biksu Tang dan Wu Jing. Namun sesungguhnya semua ini hanyalah siasat Wukong yang tengah menyusun rencana untuk membebaskan teman-temannya. Di sisi lain, Qiuyi yang baru sadar dari pingsan keluar untuk mencari udara segar. Di luar, ia bertemu kembali dengan Sun Wukong, tapi anehnya, Qiuyi tampak tidak mengenalinya sama sekali. Rupanya saat ia tak sadarkan diri, Senjian telah menghapus semua ingatan tentang Sun Wukong dari pikirannya. Sun Wukong berusaha keras untuk mengembalikan ingatan Qiuyi. Ia bahkan membuka sebuah buku tentang dirinya yang selama ini disimpan Qiuyi. Dari tanda tangan yang ada di dalamnya, Qiuyi perlahan mulai percaya bahwa pria di depannya memanglah Sun Wukong yang asli. Namun Senjian yang mengetahui hal itu langsung muncul dan berusaha menghasut Qiuyi dengan mengatakan bahwa Sun Wukong sang raja keras telah tiada dan yang ada di depannya hanyalah siluman lain. Tapi Qiuyi tidak mempercayainya, apalagi ia memegang bukti kuat berupa tanda tangan Wukong di dalam buku pribadinya. Senjian pun mencoba merebut paksa buku itu dan menyuruh Qiuyi melupakan semuanya. Sementara itu, Sun Wukong kini kembali di penjara bersama teman-temannya. Di sisi lain, kecurigaan Qiuyi terhadap kakaknya semakin besar. Hingga akhirnya, ia pun menemukan lentera teratai milik Shengmu dan secara tak sengaja, ia melihat sendiri bagaimana Senjian memerintahkan para siluman untuk memasak Biksu Tong. Melihat hal itu, Qiuyi tak tinggal diam. Ia segera melarikan diri dan menyusun rencana untuk membebaskan Wukong.
ia juga menyerahkan kembali gelang jiwa dan lentera teratai kepada Wukong, memintanya untuk segera bersama pergi ke Sungai Sensu dan memadamkan api keinginan yang menguasai kakaknya. Di dalam perjalanan, Qiuyi akhirnya kembali ingat semuanya. Setibanya di Sungai Sensu, Sun Wukong bertemu kembali dengan Xian Lian yang kini menjadi penjaga sungai tersebut. Xian Lian menjelaskan bahwa syarat yang ia kirim sebelumnya memang sengaja dilakukan agar Sun Wukong bisa memahami ancaman besar yang sedang mengintai. Dari percakapan itu, terungkap pula bahwa Shen Jian sebenarnya dulunya adalah siluman penjaga Sungai Sensu. Namun ia mengkhianati tugasnya. Xian Lian lalu mengungkapkan tentang keberadaan api keinginan milik Shen Jian yang harus dipadamkan. Tanpa ragu, Sun Wukong mengeluarkan lentera teratai dan bersiap memadamkan api tersebut. Tapi sebelum berhasil, Shen Jian tiba-tiba muncul dan menghajarnya habis-habisan. Qiuyi yang menyaksikan itu tak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha melindungi Wukong dan merebut kembali lentera teratai untuk diarahkan tepat ke sumber api Shen Jian. Api itu mulai padam dan tubuh Shen Jian lemah. Namun dalam sisa kekuatannya, ia melempar lentera teratai ke dalam sungai. Tanpa pikir panjang, Qiuyi nekat nyemplung demi menyelamatkan lentera tersebut, tanpa menyadari bahaya besar awan hitam jahat yang mengerikan. Sun Wukong mencoba menolongnya, tapi kekuatannya yang masih belum pulih membuatnya tak berdaya. Ia pun ikut terseret dan terhisap ke dalam awan hitam itu. Namun di saat kritis itu, manik terakhir pengikat jiwa Sun Wukong pecah. Sun Wukong pun berubah wujud menjadi kera sakti yang sejajar dengan kekuatan langit. Ia menghancurkan lingkaran emas pengikat yang menghubungkannya dengan sang guru. Dengan satu pukulan tongkat saktinya, Shen Jian langsung tak berdaya dan tewas seketika. Jiwa jahat yang tersembunyi dalam gelang itu pun mulai mengambil alih tubuh Wukong. Qiuyi yang melihat hal ini mencoba menyadarkannya, namun sia-sia. Di situ Qiuyi akhirnya sadar jika sedari awal ia ditipu oleh jiwa jahat Wukong dalam gelang agar bisa keluar dan menyatu dengan tubuhnya. Ia sangat kecewa dan mencoba menusuk Wukong untuk mengakhirinya, namun malah membuat dirinya dihajar oleh Wukong jahat. Di tengah kekecewaan itu, suara bisu Teng terdengar dan menggema. Suara itu menyentuh sisi baik Wukong, menyebabkan kedua sisi jiwa Wukong mulai saling bergejolak. Jiwa baik Sun Wukong akhirnya merenungi kembali makna perjalanan mereka selama ia menuju barat, bukan sekedar mengambil kitab suci. Sementara itu, sisi jahatnya mulai kesakitan mendengar kata-kata bisu Tang, dan pertarungan batin pun terjadi. Jiwa jahat mencoba menyerang, tapi jiwa baik berhasil mengatasinya. Sementara itu di sisi lain, Qiuyi yang masih hidup mengambil lentera teratai untuk mencoba menghisap jiwa jahat dari tubuh Wukong. Tapi aksi nekat itu membuatnya terbunuh akibat serangan balik dari kekuatan gelap. Jiwa Sun Wukong kembali bertarung di dalam tubuhnya. Dan kali ini, jiwa baik akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Ia berhasil menggulingkan tubuhnya sepenuhnya. Sun Wukong pun segera menghampiri Qiuyi dan berusaha menolongnya. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Qiuyi meninggal di pelukannya. Dalam adegan penutup, Sun Wukong berdiri bersama Biksu Tang, Pat Kai, dan Wu Jing. Meskipun duka masih membekas, mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan suci mereka menuju barat demi menyelesaikan misi Gunung Agung yang belum selesai. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film The Monkey King, The One and Only. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.